Oke, nah katanya Heraclitus lagi, all animals are driven to pasture by blows. Semua binatang itu harus didorong dulu biar dia bisa masuk ke pastur. Pastur itu padang rumput, tapi by blows. By blows itu harus dipukul dulu, harus disentakkan dulu, harus diseret dulu. Bumi ini luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Allah, bisa kita nikmati. Tapi kita ini males, sehingga butuh blows, butuh sentakan, butuh pukulan, butuh dorongan. Jadi kenapa bisa begitu? Kita males. Padahal sudah kelihatan pada rumputnya di depan mata. Fasilitas yang luar biasa sudah ada di depan kita. Kita tinggal menikmati asal mau gerak. Ibaratnya orang makan atau minum, di depanmu sudah ada, tinggal minum ini loh. Itu pun nunggu didorong-dorong dulu, nunggu disuruh-suruh dulu. Kadang-kadang harus dipukuli dulu. Kayak binatang. Binatang itu kan harus didorong dulu, diseret dulu, baru dia kalau sudah di depan mulutnya, baru dia mau makan dan mengunyah. Nah, kita ini sering begitu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet, mau ke DO, baru cepet-cepet baca buku, cepet-cepet nulis, cepet-cepet. Nunggu dipepet dulu. Kalau sudah sadar, waduh, sudah umur berapa ini, sudah waktunya nikah, baru kamu pontang-panting. Jadi nunggu ada yang mepet, baru kita gerak. Itu sebenarnya cirinya orang malas, dan itu yang dikeluhkan oleh Heraclitus. Apa saja ada. Wong buku sekarang banyak kok. Kalian tahu buku itu kan penting. Isinya juga penting untuk hidupmu. Kamu juga punya di laptopmu banyak, tinggal baca. Tapi kan kalau nggak ada dorongan, nggak terpaksa, nggak dibaca. Entah itu dorongan karena perintahnya dosen, apa tugas apa, baru kamu baca. Jadi penyakit besarnya masyarakat, selain tadi bahwa dia hanya ikut-ikutan, apakah itu ikut tokoh atau ikut massa, yang kedua dia butuh pukulan, butuh dorongan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya butuh motivator. Ya kan, mau berbuat baik itu butuh motivator. Padahal dia sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Itu pun motivator itu orang yang bukan ngasih materi, kan cuma ngasih dorongan. Biar kamu jalan, kan itu tugasnya, memberi motivasi. Dan kita butuh orang lain ternyata untuk mendorong. Itu mirip quote ini, all animals are driven to pasture by blows. Kita butuh didorong, kita butuh dipukul untuk melakukan yang baik-baik. Begitu ada ancaman, baru kita sadar. Oke, itu pembukaan tentang Heraclitus yang misantropi. Agak sinis, agak benci, tidak suka terhadap manusia. Terus, ini doktrin paling terkenal dari Heraclitus tentang perubahan. Katanya Heraclitus, engkau tidak akan bisa memahami dunia hanya dari filsafat alam, matematika atau logika. Kenapa? By cosmic rule, all things change. By cosmic rule itu, kalau bahasa kita mungkin secara sunnatullah, secara hukum alam, segala sesuatu berubah. The sun is new again all day. Matahari yang kemarin bukan matahari hari ini.
aku yang tadi masuk dari sana, sudah bukan begitu duduk di sini, bukan aku yang tadi lagi. Segala sesuatu itu berubah, maka teori-teori apakah itu dari matematika atau logika atau filsafat buat apa? Tidak akan membantu kita banyak memahami dunia. Makanya nanti beda dengan Parmenides kemarin. Kalau di Heraklitos membantu pemahaman lebih banyak adalah panca indera, sense of perception. Teh yang tadi saya minum dengan yang akan saya minum beda. Sudah bukan yang tadi lagi. Tadi panas, sekarang agak dingin. Kamu yang tadi dari luar masuk ke sini sekitar 15 menit yang lalu, sekarang mungkin beda. Tadi mungkin kamu masih seger, semangat, sekarang kopinya habis, ngantuk. Berubah sudah. Jadi tiap detik waktu berlalu, keberadaan berubah. Apalagi kalau kita masuk sampai partikel paling kecil. Hari ini orang kenal atom dan macam-macam. Berubah sudah, tidak ada yang tidak berubah. Jadi kebalikan dari Parmenides kemarin, Heraklitus lebih melihat pada detail kecil yang berubah-ubah. Sementara Parmenides lebih melihat aspek universal yang tidak berubah. Jadi matahari yang kemarin katanya Heraklitus bukan matahari hari ini. Dan besok pasti juga bukan matahari yang kemarin. Hakikatnya kehidupan itu berubah. Makanya ada kalimat terkenal dari Parmenides, Pantarei kai uden meni. Semua mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tetap. Pasti berubah. Makanya kalian jangan gampang kaget dan jangan mudah tertipu. Segalanya berubah, pasti itu. Kalau kamu memimpikan, menghayalkan yang kemarin dan hari ini tetap, pasti enggak. Geser dikit-dikit pasti ada lah. Enggak mungkin sama persis. Semangatmu ngaji minggu lalu dengan sekarang sama-sama pengen ngaji, pasti ada beda. Intensitasnya, ekstensitasnya. Jadi pantare, semuanya berubah, semuanya mengalir. The only thing that is constant is change. Satu-satunya yang tidak berubah apa? Perubahan. Ya, semuanya berubah. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Jadi perubahan itu pasti. Berarti apa? Kesamaan itu tidak mungkin. Segalanya berubah. Jadi kalau kamu sedang marah atau gegeran sama orang, jangan pakai kalimat, kamu sekarang kok berubah ya? Iya, karena dia bisa jawab pakai Heraklitos. Iya, loh, segalanya berubah. Satu-satunya yang pasti hanya perubahan. Nah, Pak Presiden kok nggak kayak dulu lagi? Loh, segalanya memang berubah. Kamu protes apa saja, jawabannya gampang kalau pakai Heraklitos. Ya memang segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi ini sebenarnya seperti sederhana, tapi enak untuk biar kamu tidak gampang galau, tidak gampang terkejut, tidak gampang kecewa. Kekecewaan kita kan kebanyakan berhubungan dengan perubahan-perubahan. Tadinya kamu ingin apa, yang terjadi apa. Kamu mengharapkan apa, berubah sekarang jadi apa. Diingat-ingat rumusnya Pantarei. Semuanya mengalir, semuanya berubah. Karena alam semesta ini kan berjalan secara ruang dan waktu, pasti dinamis. Bahkan it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan itulah kita menemukan tujuan. Nah kalau nggak berubah, kita nggak berkembang.
Kalau tidak berubah, kita tidak maju-maju. Harus mau berubah. Jadi perubahan itu antara lain dalam rangka mencapai tujuan. Kita punya cita-cita. Cita-cita itu kan berarti sekarang belum punya kita. Nah, kita ingin berubah jadi punya. Yang kita inginkan terpenuhi. Jadi dalam perubahan kita menemukan tujuan. Kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada kemajuan. Tapi kan perubahan bisa juga kemunduran. Ya bisa, dua-duanya bisa. Tapi kemajuan juga tergantung dengan perubahan. Kalau kamu maunya kemapanan, status quo, ya mungkin bagus menurutmu, tapi kamu tidak berkembang. Hidup yang baik itu kan yang selalu berkembang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah itu katanya Heraklitos, it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan kita temukan tujuan. Nah ini kalimat yang paling terkenal. No man ever step in the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man. Tidak seorang pun bisa melangkah di sungai yang sama dua kali. Karena begitu langkahnya diulang, sungai itu bukan lagi sungai yang sama, dan dia juga bukan lagi orang yang sama. Misalnya kamu melangkah di atas sungai, ketika kamu tak ulang melangkah lagi, di yang kedua ini sudah bukan sungai yang tadi, dan kamu juga bukan kamu yang tadi. Sungainya kan sudah berubah, wong airnya mengalir. Kamu kan juga sudah berubah. Yang pertama tadi mungkin semangat coba-coba, yang kedua sekarang semangatnya semangat mengulang. Lu wis beda. Jadi tidak ada yang sama dua kali. Kalau kamu masuk kelas misalnya, kok ketemu dosen itu lagi, Ndak, jangan khawatir. Ya, itu bukan dosen yang kemarin, dan kamu juga bukan kamu yang kemarin. Jadi tenang aja. Jadi sungai yang kamu lewati selalu baru. Jadi kalau kamu bosen sama pacarmu, ndak pakai dalil ini. Jangan khawatir. Setiap hari kamu sebenarnya pacarmu itu orang yang baru, dan kamu juga orang yang baru. Jadi ndak harus bosen. Wong kita berubah terus kok. Oke ya. Jadi hakikat hidup itu kuncinya di perubahan. Kamu mungkin ketemu saya yang baru setiap hari, mungkin setiap minggu, mungkin nggak bisa dilihat detail ya, tapi pasti berubah. Kalau tidak percaya, kamu dengarkanlah rekaman-rekaman ngaji seri 1, 2, 3 dengan sekarang. Itu jaraknya beda jauh sudah. Mungkin di awal-awal saya agak grogi ngomongnya rada formal, kayak hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ono-ono nih. Takmir masjid yang saya cintai, mungkin ada gitunya. Saiki wis kesuwen, langsung aja. Ayo basa-basinya dilewati. Ayo mulai ngaji yuk, kan gitu aja. Berarti apa? Berubah. Jadi setiap orang mengalami perubahan. Segala sesuatu berubah. Itu ilustrasi dari Heraklitos. Cool thing become warm. The warm grows cool. The moist dries. The parched become moist. Yang dingin jadi hangat. Yang hangat jadi dingin. Yang basah jadi kering. Yang kering jadi basah. Itulah hidup. Teh ini tadi panas, sekarang dingin. Seandainya ini es teh, tadi pastinya dingin. Tapi karena tidak diminum lama-lama esnya mencair, terus yang semula dingin lama-lama jadi hangat. Jadi yang panas jadi dingin, yang dingin jadi hangat. Yang basah jadi kering, yang kering jadi basah. Itulah hakikatnya hidup.
Nanti ini dilanjutkan ke konsepnya tentang oposisi atau kontradiksi. Jadi inilah rumusnya orang hidup. Jadi hidup ini berubah. Maka nanti kalau dilanjutkan berarti apa? Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima perubahan, apalagi orang yang bisa menyadari dan mengontrol perubahannya. Sebenarnya kamu biarkan saja ya hidupmu itu berubah, tapi akan membahagiakan kalau kamu bisa mengontrol perubahan itu dan kamu bisa menerima hasilnya. Orang itu biasanya hidupnya susah ketika tidak bisa menerima perubahan. Padahal perubahan itu kalau pakai bahasanya Heraklitos berarti dia termasuk sunnatullah. Oke, kita lanjutkan. Konsep perubahan sudah. Sekarang yang kedua, konsep tentang logos. Lupa, kalau semuanya berubah, bagaimana alam ini bisa tertib, tertata, rapi? Katanya Heraklitos, alam ini bisa berjalan rapi, harmonis, tertib karena ada logosnya. Jadi logos itu kadang diartikan akal, kadang diartikan pola, kadang diartikan di situ disebut pattern, disebut hukum yang menguasai segalanya, menggerakkan segalanya, dan seterusnya. Jadi logos itu kalau Heraklitos penjelasannya agak susah. Dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah pikirannya alam semesta. Nanti gagasannya tentang logos ini yang membuat dia disebut the obscure, orang yang tidak jelas, orang yang gelap. Ini maunya ngomong apa sih? Ya. Oke, sekarang kita paksakan ngomong ya. Semoga cocok dengan maunya Heraklitos. Ini mungkin kalau ditarik-tarik agak mirip dengan konsepnya mungkin Hegel tentang akal dunia. Jadi hidup kita ini ada logosnya. Sebeda apapun kalian, sebebas apapun kita yang saya berpikirnya bebas loh Pak, saya sesuai keinginan saya sendiri. Sebenarnya ada polanya, ada bentuknya. Bentuk itu logos. Karena kamu orang Indonesia misalnya, sebebas apapun kamu, tidak akan bisa keluar dari gaya keindonesiaanmu. Nah itu contohnya. Dalam skala besar, tidak cuma Indonesia, dunia. Misalnya sekarang dunia itu zaman revolusi 4.0, bongkar apa itu. Kita tidak akan bisa keluar dari pattern ini, dari pola ini. Gaya pikir, gaya ekspresi kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Logos kita hari ini itu polanya seperti itu. Perubahan apapun yang terjadi tidak akan keluar dari logos. Logos itu pikiran, gagasan, pola, model. Kalau logos dia sifatnya tetap seragam. Aku dan kalian ini seolah-olah beda, tapi sebenarnya dekat kok. Gaya pikir, gaya hidup, cara kita memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena kita ada di lokal yang sama, hidup di zaman yang sama, dengan peradaban yang sama. Itulah logos namanya. Sebeda apapun kita, pasti ada polanya. Kalau tidak ada itu, tidak karu-karuan, hidup ini mesti kacau balau. Pola ini kadang-kadang, mungkin saya tadi sedikit nyinggung, semacam sunnatullah, semacam ada pola-pola patternnya. Jadi perubahan pasti terjadi, tapi perubahan ini ada dalam konteks logos. Nah, ini kalimatnya. We should let ourselves be guided by what is
common to all. Logos itu dimiliki semua orang. Makanya kalimatnya common to all. Kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh apa yang umum. Kita kan berekspresi, meskipun kita bebas, kan kita berekspresinya sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Makan misalnya, kamu bebas milih menu apa saja, tapi pasti tidak akan jauh-jauh dari itu. Sebebas-bebasmu. Pokoknya saya Pak, menunya harus besok pakai teri, besoknya lagi pakai sambal, besoknya lagi pakai tempe. Itu suka-suka saya milihnya. Tapi ya paling ya bulet di situ aja, teri, sambal, tempe. Ya mungkin karena kamu penggemar angkringan. Jadi muternya di situ. Jadi ini namanya logos, ada patternnya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu ada patternnya, ada logosnya. Yang itu common to all. Kalau tidak common, kalau tidak umum, tidak jadi koleksi perbendaharaan, nggak jadi pertimbanganmu untuk memutuskan. Karena tidak umum, tidak masuk di kepalamu. Jadi misalnya kalau diputus pacarmu, kamu bisa nyari pacar lagi, kamu bisa ke dukun, kamu bisa balik lagi, PDKT lagi. Ini namanya alternatif pertimbangan. Tapi mungkin ada yang tidak umum, tidak common, tidak logos. Misalnya kalau diputus pacar, bikin acara tasyakuran, ngundang orang satu kampung, tidak mungkin. Tidak mungkin ini muncul di kepalamu. Sak bebas-bebasmu kamu tidak akan bikin tasyakuran gara-gara diputus pacar. Kalau seneng mungkin, tapi bikin acara tumpengan tidak lah. Nah, ini tidak logos. Logos itu ada polanya. Berubah seperti apapun tidak akan keluar dari jaringan logos ini. Yet, although the logos is common to all, most men live as if each of them had a private intelligence of his own. Maksudnya apa? Meskipun ini umum, kita yang memutuskan ini menganggap ini keputusan saya pribadi loh. Saya milih makan pakai tempe, itu keputusanku pribadi loh. Nggak ada. Padahal itu sebenarnya ada. Ya memang alternatif logos yang bisa kita ambil ya hanya itu. Model baju misalnya tahun 60-an dulu, 60-70 itu model baju umum, celana itu model cutbray itu, yang bawahnya besar sekali tuh, kucing aja masuk. Nah, terus sekarang kamu lihat celana-celana street yang nempel luar biasa itu. Kalau zaman dulu ada orang pakai celana kayak gitu, mungkin diketawain. Kalau ada celana kewetat gitu, apalagi sekarang kan sukanya baju-baju slim fit itu yang kalau kamu ngulet terus udelnya kelihatan. Itu kalau tahun-tahun 60-an mungkin kamu pakai, kamu diketawain orang, dianggap ini bajunya adiknya kok dipakai misalnya. Tapi sekarang biasa. Zaman itu logosnya ndak ada konten itu. Sementara di logos hari ini memang itu. Malah logos hari ini kalau ada pakai cutbray zaman itu dianggap jadul. Dianggap, wah ini penggemar masa lalu mesti. Nah gitu. Oke. Zaman dulu orang pakai sarung itu biasa. Zaman Majapahit itu kan ya bawahannya kayak sarung yang dilipet itu. Jadi khas. Justru pakai celana yang unik. Hari ini pakai celana itu biasa. Sarung dianggap unik. Dianggap, begitu kamu sarungan kan, wah santri ini kan selalu begitu. Dianggap khas. Logosnya memang hari ini begitu. Itulah namanya logos. Jadi ada modusnya sendiri. Berpikir zaman itu dan zaman ini. Nah, we should let ourselves be guided by what is common to all. Ya kita ini kalau ingin tidak susah dalam hidup, ya pahamilah logos, ikutilah logos. It is wise to hearken not to me but to my word, and to confess that all things are one. Adalah bijaksana untuk mendengarkan bukan aku, tapi dengarkan kata-kataku, dan mengakui bahwa segala sesuatu adalah satu.
Nah, ini dasarnya logos itu biasanya kebijaksanaan. Orang-orang pinter. Dalam logos segala sesuatu itu satu.